Today, I'm gonna start with a prayer. So let's bow our head and let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat semua berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali, kami bisa fellowship kembali, kami bisa mendengarkan kembali Tuhan yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Kami di sini mau fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau membuka hati kami, mau membuka telinga kami mau diberi pengertian yang baru, kami mau diberi transformasi Tuhan, kami mau mendekatkan diri kepadamu Tuhan, kami mau mengenalmu lebih jauh lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini Tuhan hanya untuk mendengarkan dan fokus, dan kami mau benar-benar belajar Tuhan apa yang menjadi inti dari firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. So today I'm gonna talk about the word. The word itu maksudnya the Bible. Okay? So beberapa minggu yang lalu kita kan sempat ada hujan besar ya, hujan deras di Jakarta dan di sekitar Jakarta itu deras banget, sampai di berita ada news kalau di Bogor itu longsor. Nah, seminggu setelah kejadian itu kita planning mau pergi ke puncak. Jadi aku sempat was-was sih, aduh aman nggak ya pergi ke puncak, takutnya ntar longsor juga kayak di Bogor ya kan. Tapi pas kita sampai sana, puji Tuhan cuaca bagus, kita semua bisa relax, kita bisa enjoy, karena udah penat banget ya, udah bosen banget, yang dilihat cuma tembok rumah. Jadi it's the change buat pemandangan, semua anak-anak juga bisa have fun kan, kita benar-benar bisa enjoy di sana. Kita di sana udah ngobrol apa segala macam, terus aku tiba-tiba keinget, kalau misalnya ntar hujan kayak di Bogor lagi nggak ya gitu, bisa longsor. Terus aku tanya sama om aku, lagi ngobrol-ngobrol aja santai gitu, aku iseng tanya, itu kalau di puncak ini di sini bisa nggak sih longsor kayak di Bogor itu? Terus om aku dengan confidence gitu bilang, ya enggak lah gitu, kalau di puncak kan batu gunung, kalau di Bogor kan dia urukan tanah. Oh, jadi aku jadi mikir, oh iya bener juga ya, kalau misalnya urukan tanah itu kan kalau kena hujan terus-menerus itu kan gampang banget bisa kena badai, bisa longsor. So, dari cerita itu aku jadi ingat perumpamaan ini. Kita buka ya di Matius 7 ayat 24-27. Aku bacain. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dari perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa ada dua builder. Keduanya membangun rumah, kemungkinan besar bangun dengan material yang sama, mungkin juga modelnya sama, ya kan, eksteriornya secara eksternal terlihat bagus. Tapi bedanya yang satu dia menggali lebih dalam untuk fondasinya, dan orang kedua nggak terlalu dalam, dan yang satu bangunannya di atas batu, yang satu bangunannya di atas pasir. Kalau di bahasa Inggris ya, di Alkitab bahasa Inggris, orang yang bodoh ini dibilangnya foolish. Jadi orang ini bukan berarti tidak tahu, sebenarnya dia tahu karena dibilang tadi di Alkitab ya. Dia mendengar perkataanku dia mendengar perkataanku, tapi sebenarnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi dia dibilang kurang bijaksana. Ya semua udah familiar lah ya sama perumpamaan ini. Both builders ini kena hujan yang sama, angin yang sama, badai yang sama. Ngomongin storm, jadi bulan lalu
kan kita udah ngomongin banyak banget ya soal storm, soal kapal yang di dalam badai itu. Ternyata di Alkitab juga ada lagi kisah storm yang barusan aku tadi ngomong di Matius 7 tadi. Jadi tahu enggaknya hasil bangunan itu kuat atau enggak, ya pasti badai. Roboh atau bakal kuat berdiri ya kan? Jadi fondasi itu sangat penting banget. Kita, kalau aku sama Clint, my husband, kita suka jalan-jalan gitu ya, ngeliat rumah-rumah gitu kan, bagus banget gitu ya. Tapi kita kadang suka lupa kalau ternyata rumah itu bisa berdiri karena ada fondasi yang kuat. Mana ada sih orang tamu gitu datang ke dalam ke rumah terus bilang, wow fondasinya bagus banget ya gitu. Pasti nggak ada, semua pasti memuji interior atau eksterior dari rumahnya, hasilnya ya kan. Tapi yang nggak kelihatan ini yang justru yang menentukan waktu ada badai dia bisa kuat berdiri atau enggak. Jadi fondasi itu memang pekerjaan yang nggak kelihatan. Jadi waktumu dengan Tuhan yang nggak kelihatan orang ya, itulah yang paling penting. So, as a Christian, apa fondasi kita? Kita buka di 1 Korintus yang ketiga, ayat 9 sampai 11. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. So tidak ada dasar yang lain, cuman ya the one and only, Jesus Christ, Yesus Kristus. Jadi apa hubungannya sama topik hari ini tentang Bible? Kita buka di Yohanes 1, ayat 1 sampai 2. Dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus tadi dibilang adalah satu-satunya dasar yang teguh. Dan di sini dibilang firman telah menjadi manusia, yang adalah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Jadi ketiganya ini berhubungan kan? So we can say that the word is the foundation. So why do I want us to learn about this? Nah, kita buka lagi ya ayat. Kan kita ngomongin Bible, jadi kita akan membuka sedikit banyak Bible ayat-ayat hari ini. Kita ke 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Aku bacain yang English Standard Version ya. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kalau bahasa Indonesianya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. So, dalam bisnis, orang kalau mau invest, pasti harus tahu bisnis ini bakal ada profit atau enggak, ya kan? Nggak mungkin kita invest, tapi tahu ujung-ujungnya itu enggak profit. Nah, ini udah di Alkitab dibilang ini janjinya Tuhan nih, kalau firman-Nya itu profitable. Tapi tentunya di sini konteksnya bukan dalam materi, karena ini bermanfaat untuk diri kita. Jadi bukan konteks materi ya. Melalui Bible ini kita akan diajar, dan kita bisa diluruskan kembali mindset atau cara pemikiran kita yang sudah melenceng. Nah, setelah itu kita bisa jadi complete and equipped, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik yang menurut kehendaknya. So, it is worth investing your time. Sorry. Seberapa banyak dari kita yang tahu kalau bensin mobil kalau habis itu kita harus ngapain?
Ya tentunya kita harus cepet-cepet ke pom bensin, cari pom bensin dan isi bensin ya kan. Kalau enggak ya bisa mogok di tengah jalan, terus ya udah nggak ngerti deh, ntar mesti telepon siapa gitu ya. Tapi bagaimana kita tahu harus isi bensin? Karena itu memang dari manualnya dan instruksinya. Kita nggak mungkin ya kan mobil mogok karena habis bensinnya, terus kita berdoa ke Tuhan, ya Tuhan, ini gimana caranya? Please give me a sign gitu kan. Yang nanti adanya ntar dikasih sign beneran. So, if we read the manual, the more we will know. And the less stuff that we pray for signs or asking God for what we have to do. Maksud aku bukan kita jadi sok tahu dan jadi nggak berdoa, bukan. Tapi hal-hal yang kita udah tahu, kalau itu kehendaknya Tuhan, we will have the confidence from God to do it, ya kan? Kita akan jadi lebih peka sama Holy Spirit yang menuntun kita melakukan mana yang benar, mana yang enggak. Nah, aku mau bahas lebih dalam lagi tentang fungsi dari Bible. Untuk biar lebih gampang inget ya, aku akan menjadikan dari 4P, 4P. Yang fungsi pertama yaitu pangan atau food. Siapa di sini yang suka makan? Makan itu udah menjadi bagian, bukan cuma bagian dari hidup kita lagi, tapi itu adalah bagian utama, kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Karena itu esensial, yang paling penting untuk kelangsungan hidup kita. So we need food. Kita pasti makan secukupnya, ya kan, 3-5 kali sehari. Karena badan kita nggak didesain tuh untuk makan 1 kali aja, terus bisa bertahan sampai 6 hari. Atau minum 1 kali aja, 1 galon gitu ya, di pagi hari, terus kita bisa survive sampai 5 hari. Badan kita nggak didesain seperti itu. Yang ada ntar malah kita end up di hospital. Di doa Bapa kami aja dibilang, give us our daily bread. Kenapa bread? Karena pada zaman Yesus, bread itu kan makanan utama. Makanya ditulisnya daily bread. Dan diajarinnya itu daily. Jadi itu daily intake, setiap hari ada pengulangan. We eat to be healthy and to gain strength. Misalnya atlet mau lomba, dia pasti harus punya nutrisi yang lengkap dan nggak mungkin disuruh lomba dalam keadaan lapar. Kita aja kalau mau race gitu pasti malam sebelumnya itu udah carbo loading, ya kan, pasta, or pokoknya karbo semua, supaya pada hari race-nya kebesokannya kita bisa punya energi yang cukup buat sustain selama race itu. Kalau misalnya perang, komandan perang juga nggak mungkin mengirim prajurit-prajuritnya yang udah sebulan nggak makan. Yang ada waktu udah mau disuruh go, itu udah keburu lemas duluan, ya udah jatuh, udah nggak kuat buat perang. So we need fuel, kita butuh feed ourselves, supaya kita punya tenaga buat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. But, well, I don't know about you guys, if I'm hungry, I go hangry. Aku suka nggak sadar kalau aku lapar, pokoknya tiba-tiba marah aja. Pokoknya hal-hal sepele bisa marah aja. Tapi ternyata sebenarnya itu karena lapar. So, kita ini, we were made by God as spiritual beings. So, gimana dengan kehidupan spiritual kita? Apakah spirit kita lagi lapar atau kenyang? Apa makanan yang kita kasih? Apakah itu news, gossip, or novel, apalagi movies, social media, or self-help books? Kita buka yuk di Ibrani 5 ayat 12. Di sini aku pakai amplified version ya, aku bacain. For though by this time you ought to be teachers because of the time you have had to learn this truth, you actually need someone to teach you again the elementary principles of God's word from the beginning. And you have come to be continually in need of milk, not solid food.
For everyone who lives on milk is doctrinally inexperienced and unskilled in the word of righteousness, since he is a spiritual infant. But solid food is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. Nah, kalau di bahasa Indonesianya langsung ke ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So, apakah kita masih minum susu atau baby food? Atau udah makanan daging, solid food yang lebih keras? Seorang anak yang tumbuh normal, pastinya akan ada stages of food types, ya kan? Pertama-tama dikasih susu, terus lama-lama puree atau bubur, terus lama-lama kalau dia semakin dewasa, udah tumbuh gigi apalagi, dia akan diberi makanan yang solid atau makanan yang lebih keras. Sama seperti spiritual kita. Spiritual kita harus dikasih makan. Apakah level maturity kita di situ-situ aja? I'm not here to criticize your journey ya. Tapi Tuhan, but God does not intend for us to stay at that level. Mau kenal Tuhan, mau melayani Tuhan baru 1 bulan, udah 1 tahun, ataupun 10 tahun. Tuhan tetap gak mau kita berada di situ-situ aja. Dia mau kita terus maju, move forward, and naik kelas. So, jangan sampai comfortable di satu level terlalu lama. Balik ke perumpamaan 2 builders tadi, kita udah tahu kan fondasinya, fondasi atau dasar yang kuat itu ada di dalam Yesus Kristus. Tapi fondasi yang udah ada, kalau lama nggak dibangun, lama-lama tanah itu sendiri akan menjadi wasteland. Dia underdeveloped. Sama kayak anak yang tadi nggak dikasih makan yang tepat, yang waktunya udah diberi makan yang keras, tapi masih dikasih susu terus. Jadi dia underdeveloped, dia nggak bisa berkembang. Yes, kalau baru terima Tuhan Yesus, ya benar banget harus minum susu. Karena kalau makan daging langsung bisa keselak ya. Tapi ini yang udah bertambah umur kedewasaannya. Apakah makanan yang kamu makan tuh itu aja? Tuhan nggak mau kita stay jadi old Christian babies. Udah bukan waktunya lagi buat kita kalau ditegur atau dikritik, lalu jadi baper atau sakit hati atau ngambek. Ditegur, dikasih input lalu berhenti melayani, terus sibuk dikit lalu lupa cari Tuhan. Kita nggak akan survive atau menangin spiritual battle kalau spirit kita dalam keadaan lapar. So, how to feed our spiritual life? Ya, first of all, by reading it. Firman Tuhan itu seharusnya seperti roti yang diperlukan setiap hari, dimakan setiap hari, jadi bukan sesekali aja, bukan seminggu sekali. Dan bukan juga baca devotional aja atau renungan aja, tapi benar-benar dipelajari, dibaca, diresapi, di-study, direnungi firman-Nya. So if you're not studying the Word of God, why aren't you hungry? What have you been feeding your soul with? Or maybe you don't even know that you've been hungry all along. But suddenly you found yourself stuck in the situation, stuck in the level, and you're not growing anymore. And you're asking God, why is this happening to me? It is not other people's job to read the Bible and spoon feed it to you. The church is not a daycare. We are here to grow. So once you have tasted and see how good God is, aku garanti deh, you will want more. Kalau sudah semakin bisa mencerna makanan yang solid, dibilang tadi di ayat 14, kita jadi semakin terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. So, we're going to the next point of the next, P berikutnya, yaitu pembedaan. Atau bahasa Inggrisnya discernment. Beberapa bulan yang lalu, udah rada lama sih, me and Clint lagi ngobrol-ngobrol sama Jethro. Jethro is our son, our first son yang umur 8. Dia
kita lagi ngobrolin apa gitu, nggak, I kind of forget lagi ngobrolin apa, tapi dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu hal yang cukup bijaksana lah di atas umurnya dia gitu. Terus aku tanya, kenapa bisa mikir kayak gitu? Why do you think like that gitu? Kayak, why do you say that? Terus dia bilang, because God told me. Terus aku kan udah kayak, aku baru mau nyeletuk, tapi terus dia tiba-tiba bilang, tapi it's kind of hard ya to know whether it's God that's telling you or it's your own mind that's telling you. Udah tercengang, tambah tercengang. So, it's true. It is hard. How do you know if it's God telling you or it's your own mind? It's very important untuk bisa membedakan keduanya. God can speak to us in any ways. Beberapa orang bisa experience audible voices, tapi like me and most of us, kita nggak pernah mendengarkan suaranya kan. Siapa di sini yang pengen dikasih tahu gitu, kayak okay, your next step in life is to do this and that gitu. Harus ambil yang mana gitu. Kayak kalau nyetir deh gitu, ada Google Map gitu kan, bisa dikasih tahu turn left, turn right gitu. Pokoknya ada instruksinya yang jelas. Enak banget kalau ada constant reminder and constant instruction on what to do next. Tapi jangan salah, kita pun pernah experience itu loh. Waktu kita kecil, pasti pernah kan orang tua kita selalu bilang, jangan lupa mandi ya, it's time to eat, or it's time to do your homework waktu bikin PR. Semua dikasih tahu. Tapi tetap aja, kita juga nggak dengar. Suara orang yang fisiknya ada aja bisa nggak didengerin, apalagi yang nggak kelihatan. We always want it our ways. Seperti foolish builders tadi, ya kan? Udah tahu, tapi maksa caranya sendiri. That's why I tell Jethro yang karena dia udah umur 8, jadi bisa diajak ngobrol. Aku bilang, I want you to listen to us as your parents, because I want you to learn to obey. Because later in life, how can you obey God, the one that you cannot see, if now you cannot obey the parents that you see? So, back to his voice, yeah. So we are longing to hear his voice, telling us what to do next. But why is it so hard to hear his voice? Maybe it's not. Karena di Alkitab dibilang di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. So if we know him and we follow him, maka kita akan bisa mendengarkan suaranya. God speaks through and according to his words. He can speak through our friends. Dia bisa speak through songs, through iklan, atau apa aja lah. Bisa gitu. Tapi it will always align with the word. How do you know if the advice you have from your friends is from God? How do we know if what the preacher is saying is from God? Semua harus di cross check sama Alkitab, harus align sama firman-Nya. Ayat-ayat juga banyak disalahgunakan. Iblis aja mencobai Yesus di padang gurun menggunakan ayat. Jadi itu pentingnya membaca dan mempelajari Alkitab, dan bukan cuma renungan devotional aja, supaya kita benar-benar bisa ngerti konteks dari ayat dan pasal tersebut. Jadi bukan asal comot gitu ya, kayak di rumah makan Padang ya, comot. Konteks is very very important. Dan kalau kita udah lebih mengerti, kita akan lebih peka waktu Roh Kudus kasih tahu kalau ini nggak sesuai sama firman-Nya loh. Jangan juga kita mau cari jawaban, terus doa, terus buka Alkitab, terus kita cari tunjuk. Jangan begitu, itu namanya main dukun sendiri ya. Ya mungkin bisa juga Tuhan kasih jawaban seperti itu, tapi kalau misalnya you end up in the wrong context, ntar jadi salah ngerti ya kan. Misalnya you ask, kamu bertanya, Tuhan, tunjukkan aku jalan keluar. Tapi terus yang kamu buka itu tentang Musa. Terus kamu disuruh membelah laut jadi 2. Gimana? Kan nggak bisa gitu. So you have to understand the context. Dan bahaya juga nih, zaman postmodern ini,
di mana orang sangat mengutamakan suara terbanyak atau popularitas. Terutama di sosial media gitu ya. Terus kita jadi berpikir, oh banyak orang yang setuju ya, banyak orang yang suka, banyak orang yang likes. Mungkin kita harus kayak gitu juga kali ya. Atau misalnya yang suka baca buku-buku rekomendasi bestseller dari New York Times misalnya. Kita coba baca, terus kita coba lihat semua tulisannya, terus kita, oh iya ya, kita mengiyakan tuh semua sudut pandang orang tersebut. Padahal belum tentu benar, belum tentu sesuai yang di Alkitab. So what does the Bible say? Kita buka di Amsal 3 ayat 5-7. Dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekarang orang-orang sangat mencari approval dari orang lain. As if kita bisa self-justify ourselves kalau banyak orang setuju, ya kan? The world say you deserve to be happy. But the Bible say, be holy as I am holy. The world say, God loves just the way you are. But in the Bible it says, put off the old self and put on the new. Nah ini nanti aku akan bahas lagi nanti ya. So now I want to go to the third point. Fungsi yang ketiga, yaitu pelita. Lamp to our path. Di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalian tahu pelita itu apa? Pelita itu lilin kecil. Yang kalau orang zaman dulu itu ya, kayak di tanah liat gitu ya, terus ada oilnya. Jadi itu kecil banget lilinnya. Penerangannya cuma sedikit, jaraknya cuma paling segini gitu ya. Jadi nggak kayak flashlight gitu, nggak kayak senter, nggak kayak lampu gitu. Menarik ya, kenapa Tuhan memakai analogi pelita? Kebanyakan kita kalau tinggal di Indonesia pasti pernah experience mati lampu, ya kan? Terutama kalau masih kecil gitu, sering banget mati lampu. Kalau siang sih oke, tapi kalau malam udah gelap ya kan, susah banget tuh mau kemana-mana. Terus kan dulu nggak ada HP, jadi nggak bisa tuh langsung nyalain flashlight atau nerangin layar ya kan, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa. Kalau mati lampu, pasti insting pertama adalah, kalau aku sih ke dapur nyari lilin. Karena bisa nyalain di kompor. Biasanya taruhnya kalau di dapur kalau dulu sama mamaku. Nah, dari poin sini mau ke dapur itu susah banget karena kan gelap gulita kan. Dan semua orang belum siap dengan lilinnya. Jadi it's very dark. Dari satu sisi mau ke ujung satunya itu susah banget. Mesti benar-benar hati-hati, mesti benar-benar diraba-raba step by step. Paling unlucky kalau abis main Lego ya. Itu kalau nginjek Lego gelap sakit banget. Susah banget dan harus pelan-pelan banget from one side of the room to the other side of the room. Lalu kenapa Tuhan nggak pakai kata api besar atau obor untuk untuk nerangin jalan kita? Kan lebih terang, lebih kelihatan ya kan? Kalau pakai lilin, itu karena jarak terangnya sangat dekat. Makanya itu kita harus jalan step by step. Kita harus stay close terus sama pelita itu. Dan kita harus terus bawa lilin itu kalau kita mau berjalan ke suatu tempat. Jadi it requires intimacy and closeness in order to get to where we're supposed to go. God is more concerned with your intimacy on the journey than your destination. If we get there too fast, masih underdeveloped, nanti pas sampai di tujuan, kita belum siap, malah kita jadi hancur. Kalau misalnya terang benderang, mungkin kita bisa lihat jalannya. Mungkin kita akan bisa lebih cepat, terus kita langsung tahu, oh ini bisa lihat sini, or maybe kita bisa take shortcuts. Tapi kita jadi serakah, kita jadi sok tahu, kita bisa ngambil jalan seenaknya aja.
Dan lebih bahaya lagi kalau nanti kita jadi sombong karena berpikir kalau kita sampai di destination itu karena upaya kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri, karena kerja keras kita sendiri. Sama kayak baca Alkitab, it takes step by step. Nanti sedikit demi sedikit akan di-reveal sama Tuhan. Lama-lama ntar Roh Kudus kasih tahu kita the big picture. So, the Word of God will be a lamp to our path, to our future that God has set for us. Now, to my last point. Fungsi Bible yang berikutnya adalah perubahan. Transformation. Kita baca yuk di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Jangan bosan dulu ya, kita baca banyak ayat karena we have to base everything on the Bible. Kita baca di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau di versi Amplified, ini lebih jelas, aku suka deh kalian baca. That regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through deceitful desires, and be continually renewed in the spirit of your mind, which is having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and renewed nature, created in God's image or godlike, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Bagus banget ya versi Amplified ini. Studying the Bible bukan cuma buat kita jadi lebih tahu Tuhan kita siapa atau kagum sama Dia, tapi semakin kita mempelajarinya, kita akan semakin ditransform from inside out. Cara berpikir kita yang lama bukan cuma diubahkan, tapi benar-benar di-discard, diganti. The Bible will reveal who we are and what we are not. Dan waktu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka kita harus repent. Repent itu adalah bertobat. But today I'm not gonna share about repentance, karena I will take another whole sermon kalau ngomongin soal pertobatan. So, it's never too late, guys. It's better to be a follower who sometimes fail than one who fails to follow. Mendingan jadi pengikut Yesus yang terkadang gagal daripada jadi gagal mengikuti Yesus. So, buku-buku self-help and pelajaran self-love itu nggak mungkin bisa menolong kita, apalagi mengubah kita. Kita itu manusia berdosa yang harusnya mati. Gimana caranya orang mati nolong orang mati? Ya nggak bisa. Kita itu dianggap hidup karena ada yang udah mati buat kita, yaitu Yesus. Makanya kita jadi hidup di depan Allah. Kemarin aku mendengar podcastnya Pastor Michael Krisdion, dia dari Surabaya. Dia bilang gini, self-love will make you try to fix yourself, but not showing vulnerabilities. But Christ's love will expose your sin, but not leave you shameful. Bagus banget. Jadi kalau self-love itu kita akan mencoba untuk membenarkan diri kita sendiri, membetulkan, fix diri kita sendiri, tapi nggak tahu akarnya tuh apa. Tapi kalau Tuhan yang menegur, Tuhan yang dengan kasihnya Tuhan, Dia akan kasih tahu sin kamu tuh ini. Tapi kita nggak akan malu karena kita tahu kita udah diselamatkan. So we can be transformed through His revelations. I'm not an expert in the Bible, ya. But that's the beauty of it. It's not for experts. It's for everybody. Ini buat semuanya. The Bible is for us. But it is never about us. The Bible is about Jesus. Semua. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pokoknya dari depan sampai belakang. Semua pointing out to Jesus. So the more you study this, the more you know about God's character, and tambah tahu betapa nggak layaknya kita menghadap Dia, tapi tetap Yesus layakkan kita, karena Dia mengasihi kita dengan cara mati untuk kita.
So how many of you know kalau kita hidup di dunia ini, kita title-nya itu manager, bukan owner. Kita di sini ditugasin buat manage kepunyaannya Tuhan. Because He is the creator, so everything in this world belongs to God. Semua di dunia ini kita cuma manage, karena bukan milik kita, ya kan? Keluarga dan anak-anak itu dari Tuhan, bukan milik kita. Uang juga itu dari Tuhan, walaupun kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Makanya kita diajarin untuk memberi perpuluhan, mempersembahkan apa yang jadi milik Tuhan. Kalian bisa cek di Alkitab juga. Begitu juga waktu. Waktu yang kita punya itu juga dari Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan ke kita untuk kita manage. Dari 24 jam sehari itu yang diberikan cuma-cuma ke semua orang sama Tuhan, can we give Him 10%? Cuman at least 10% aja buat mengkhususkan waktu buat Dia. Gak terbatas di 10% itu aja ya, karena Tuhan mau kita terus hidup di dalamnya, dalam keseharian kita. Tapi 10% aja sehari dari 24 jam tuh, spend time sama Dia. Sama kalau kita lagi mau deketin seseorang lah, kita mau PDKT gitu ya. Tentunya kita mau spend a lot of time ya kan sama orang itu. Masa iya kita kirim orang lain buat kenalan sama dia, ya kan? Spend time sama dia, hangout sama dia, yang ada ntar orang itu yang jadian sama dia, bukan kita. So, let us ask ourselves these questions. Which foundation are you building on? What food are you feeding your soul with? Whose approval are you seeking? Which truth are you living? Remember guys, we cannot borrow other people's faith. We need to know Jesus personally, and it starts from here. Today I want to encourage you and remind you, this Bible is a gift, and let's not waste it. Kalau dari kita merasa kesulitan membaca Alkitab, I'm also there, I was there, kamu bisa bawa dalam doa, kamu bisa tanya Tuhan, kamu bisa minta Tuhan, God, please give me a delight to read your word. Tuhan beri aku kesukaan untuk membaca firman-Mu. Itu yang terjadi sama aku, itu yang pertama kali aku juga rasain. Emang sulit banget gitu, kayak you go to a 1-year plan gitu, tapi nggak selesai. Dan akhirnya kamu kebut juga, I don't know what's in the, apa itu isinya, aku nggak tahu. Sampai akhirnya aku benar-benar spend time, study the word, and I find the delight. The more I know, the more I want it. So, it has to be from prayer, karena Tuhan yang bisa kasih kita, mengubahkan kita. Karena our old self and our old ways susah banget untuk dirubah tanpa ada bantuan kuasanya. So kalau kamu udah lama menunda, yuk, it's never too late. You can start today. So let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan Tuhan firman-Mu kepada kami Tuhan dalam bentuk Alkitab, supaya kami bisa terus membacanya, kami bisa terus mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, kami bisa mencintai-Mu lebih lagi ya Bapa, kami bisa merasakan Tuhan kasih anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau telah mengingatkan kami Tuhan. I want to pray Tuhan buat semua yang merasa kesulitan membaca Alkitab Tuhan. Aku mau berdoa supaya mereka diberi kesukaan, mereka diberi kerinduan Tuhan untuk mulai bisa mempelajari firman-Mu ya Bapa. Karena dari firman-Mu itu Tuhan akan tersingkap banyak hal yang Roh Kudus bisa reveal, banyak Roh Kudus yang bisa membukakan mata kita ya Tuhan. We want to put our old self and we want to put the new. Kita mau benar-benar dirubah cara pikir kami, cara pandang kami, dan kami mau terus peka terhadap Roh Kudus supaya kami bisa terus dituntun dalam kehidupan kami. What is our next step? Kami mau terus berada dalam terang itu Tuhan. Kami mau terus dekat dalam terang itu Tuhan, supaya kami terus membawa Tuhan terang itu, pelita itu kemanapun kami berada Tuhan, supaya kami tahu langkah kami berikutnya yang harus kami ambil itu apa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan waktu ini Tuhan. Kami mungkin mungkin kami akan berakhir dalam session ini, tapi aku berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu terus bisa hidup dalam-Mu Tuhan, bisa mulai mengkhususkan 10% aja
dalam sehari mereka, Tuhan, untuk memberikan kembali kepada Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, in Jesus' name we pray. Amen. So, thank you so much guys. And if you want to know how to study the Bible, you are welcome to ask di sesi question and answer Q&A session di Zoom session kita, which is after the service. Yuk kita ngobrol, kita bahas tentang Bible. So, thank you guys. God bless.